kalau saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semua. Saya yakin. Kenapa saya bilang saya yakin? Karena kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai pendidik. Ya, baik itu. Cuma cara menerapkannya mungkin beda-beda. Di antara kita beda-beda. Nah, di sini yang ya, Bu. Nah, di sini kesepakatan kelas ini sebenarnya hampir sama semua. Tapi kalau yang ini saya tidak mengharuskan, misalnya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, tapi boleh menggunakan HP. Tapi kita menggunakan HP. Karena kita nanti ada menggunakan HP. Kalau misalnya tidak boleh, itu kita menggunakan HP. Nah, yang ini sebenarnya ini misalnya ini saling membantu, misalnya ini kolaborasi atau saling ini on time. Nah, on time ini sebenarnya dikatakan susah juga tidak, tapi karena kita punya kesibukan masing-masing, jadi saya maklum biasa seperti itu, karena kita seperti itu. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dulu untuk perubahan paradigma. Saya lakukan dulu perubahan paradigma, karena kenapa? Jadi saya mohon maaf kepada yang pindah sudah senior, yang sudah pernah ini ya Bapak Ibu, jadi saya sudah mohon maaf, karena perubahan paradigma ini yang banyak di sini. Kenapa guru itu mengontrol murid? Kenapa guru itu mengontrol murid? Ini paradigma kita selama ini, kita itu mengontrol murid. Paradigma kita selama ini ya. Tapi di sini tidak salah, mengontrol murid itu tidak salah. Karena mengontrol murid itu kita harus lakukan juga, tetap kita melakukan mengontrol murid. Karena kenapa? Yang namanya mengontrol murid tetap kita lakukan. Jangan sampai nanti murid itu dikatakan merdeka belajar atau guru-guru merdeka, tidak kita mengontrol murid, itu salah. Tetap kita harus mengontrol murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya menjelaskan lagi bahwa ini perubahan paradigma. Jadi penguatan positif juga tuh ada manfaatnya, tapi ada efeknya juga. Ada efeknya, ada manfaatnya. Itu positif. Oke. Nah, untuk yang ini ada lagi yang kritik merasa bersalah. Nanti kita bahas satu-satu. Ini juga ada milik Irfan dewasa. Nah, di sini ada namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol inilah yang kita bisa gunakan sekarang. Teori kontrol. Sebenarnya ini kita sendiri. Jadi tidak seperti ini. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu juga sendiri. Nah, di sini saya akan ini. Nah, di sini coba Bapak Ibu masukkan, kita menggunakan ini yang menggunakan Mentimeter yang ini. Silakan Bapak Ibu ketikkan ini di HP-nya. Tadi yang saya dikasih jalur IP-nya. Nah, silakan Bapak Ibu buat dengan menggunakan STID yang ber-ID PKK HIAT. Coba Ibu tuangkan apa itu disiplin positif menurut pendapat Pak Ibu aja. Silakan Pak Ibu, saya tunggu. Nanti saya munculkan di sini. Oke, Bapak Ibu sudah? Belum. Tidak, maksudnya itu sudah masuk ke SID PKK belum? Baru oke. Gak apa-apa, kita santai-santai aja Ibu. Gak usah buru-buru. Sama-sama kita nih. Ketikan SID PKK IHT. Bisa cara menggunakan Mentimeter? Mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan ke siswa kita. Ini kita sambil belajar menggunakan digital Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa nanti. Saya rasa bisa Bapak Ibu menggunakan Mentimeter. Ini bentuknya Mentimeter Bapak Ibu, Mentimeter.com. Ya, sudah diketik. Yang diketik itu kata-kata itu yang di atas. Ya, ketikan aja. Apa itu maksudnya disiplin positif? Ketikan. Kita survei. Mana yang paling banyak? Ya. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Apa dulu?
Ini belum ada yang submit, coba submit dulu. Nah, itu kan muncul. Itu kan. Jadi kan kita tahu yang paling banyak yang mana. Itu ada mengambil perubahan positif, patuh dan taat, aturan yang dipercaya. Berarti itu sama. Artinya tidak ada yang mana? KTTP. Bersama KTTP itu saya diketik loh Ibu. Langsung aja gini. S.id PKK IHT huruf kecil semua. Iya, garis miring PKK IHT. Sudah. Iya. Nanti di sini Bapak Ibu nanti ini saya contohkan dulu. Yang di HP nanti Bapak Ibu ketik di sini kata-katanya. Kata-katanya apa? Apa yang dimaksud dengan positif? Menurut pendapat Bapak Ibu ya, ini pendapat yang Ibu pahami itu. Baru ada 3 respon. Jadi sebanyak ini baru ada 3 respon. Ya. Jawabnya di submit ya, sudah itu. Oke, baru 3 respon ya masuk. Ya, enter award. Tuliskan kata-katanya apa. Misalnya cukup kata-katanya aja. Misalnya bukti positif itu keteraturan seperti itu. Bebas, bebas. Itu ada yang siap. Siap itu besar kan. Ya, nah berarti yang banyak itu di siap. Karena kenapa? Untuk Mentimeter ini yang paling besar itu yang paling banyak menjawabnya. Itu kuncinya. Yang paling besar itu yang paling banyak menjawabnya itu siap. Nah, itu. Tuh, yang paling kecil itu yang sedikit yang menjawabnya. Jadi itu kunci Mentimeter itu Bapak Ibu. https sid s.id ya garis miring PKK IHT. Sudah? Belum? Nah ini s.id PKK IHT kecil semua. Nah, sudah nanti kan ini. Kalau sudah nanti nah, sekali lagi. Ini ya. Kita sama-sama bahas. Oke, Bapak Ibu sudah ya. 26 pas banyak berarti. Cukup. Nah, 26 ini kan yang paling banyak itu di tepat waktu. Jadi Bapak Ibu memahami disiplin itu tepat waktu. Yang dipahami yang paling banyak memahami. Ini semuanya kita rangkum semua. Cuma di sini kan ada yang lebih besar, ada yang setengah besar ya, ada yang misalnya setengah lebih dari besar dan kecil seperti itu. Jadi ini semuanya ini. Tapi ini semuanya ini kita rangkum menjadi satu. Yang paling banyak itu di tepat waktu yang banyak menjawab. Yang paling banyak menjawab di tepat waktu. Makanya kita mensurvei siswa itu seperti ini. Bisa kita menggunakan sebagai asesmen awal. Misalnya siswa itu berkeinginan hari ini belajarnya seperti apa. Kita menggunakan seperti ini. Jadi seperti itu. Cara belajar seperti itu. Makanya disebut dengan disiplin positif. Seperti kita disiplin positif seperti itu. Jadi tadi teori kontrol tadi kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita bisa menuntunnya aja. Makanya di asesmen awal bisa murid menggunakan ini. Kita misalnya ini. Berarti mereka itu inginnya tepat waktu. Nah ini menjadi komitmen bagi mereka. Seperti itu. Seperti itu caranya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu pembelajaran. Di sini saya tidak belajarkan teori Bapak Ibu. Kita langsung ke cara Bapak Ibu praktek di kelas seperti itu aja caranya seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita mengasih materi ke siswa itu atau mengerti materi itu mungkin bingung. Makanya saya seperti ini kalau sering belajar dengan siswa. Kalau mengajar di kelas saya banyak belajar seperti ini. Jarang saya meminta siswa itu untuk mencatat atau baca seperti ini. Jadi dari siswa pun sendiri dirangkum. Oke, Bapak Ibu, ini contoh untuk Bapak Ibu bisa menggunakan di pembelajaran nanti ke siswa kita. Ini enggak susah buatnya, ini enggak susah. Dalam 5 menit 10 menit selesai. Aplikasinya gimana ya? Aplikasinya itu di Mentimeter.
Ya, motivate.com. Ya, ya, motivate.com. Ini bisa juga sebagai survei, bisa sebagai presentasi, bisa. Saya banyak. Makanya saya bilang tadi cara membangun nanti setelah ini ya. Saya ini makanya saya bilang tadi kita hari ini nanti selesai tugas saya ini untuk berisi animasi nanti kita banyak belajar menggunakan ini ya. Ya banyak kita belajar menggunakan ini. Ya makanya saya belajar menggunakan digital, nanti kita belajar menggunakan digital. Baik Bapak Ibu, untuk jadi rata-rata itu banyak di tepat waktu semuanya itu benar, tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah, cuma di sini rata-rata meminta itu tepat waktu. Jadi tepat waktu. Oke. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan lagi untuk presentasi saya. Nah di sini, nah inilah sebenarnya kita bahas itu sebenarnya cuma ini aja Ibu. Nah ini aja. Ya, kita bahas sebenarnya ini disiplin, teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga instruksi, dan nilai kebajikan. Nah, makanya saya bilang tadi, saya yakin Bapak Ibu ini semuanya sudah melaksanakan ini semua. Apa yang dididik Bapak Ibu itu ada semua di sini. Seperti ini, makna disiplin, disiplin belajar kontrol diri, teori motivasi, teori fungsi kontrol. Tapi di sini kita bahas satu-satu, pelan-pelan aja, Bapak tidak usah terlalu buru-buru. Karena kenapa? Kalau terlalu buru-buru nanti durasinya nanti nggak cukup, ya. Itu. Kita juga menggunakan. Oke. Nah di sini itu ada beberapa yang Bapak Ibu. Nah inilah disiplin positif itu sebenarnya. Maksudnya gini, makanya kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu kita harus menghargai diri sendiri dulu dengan nilai mereka yang percaya. Seperti itu. Karena ini motivasi yang paling berat bagi kita. Motivasi dari diri sendiri itu memang paling berat. Makanya di situ juga saya menerapkan dengan siswa. Biasanya saya itu minta siswa itu menulis 5 kelebihan dan 5 kekurangannya. Mereka kesulitan semua. Alasannya saya tidak tahu kelebihan saya apa Pak, kekurangan saya apa. Tapi kekurangan saya banyak katanya gitu. Makanya di situ juga kita sebagai asesmen awal, bisa juga sebagai asesmen awal, jadi kita bisa menerapkannya. Nah makanya di sini kita gunakan disiplin dan nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan ini rata-rata semua siswa kita itu punya. Jadi jangan menyangka siswa yang tidak punya nilai kebajikan itu tidak ada. Semua siswa itu punya nilai kebajikan. Jadi mohon maaf di sini kita tidak bisa menganggap siswa itu tidak punya nilai kebajikan. Semua siswa itu punya nilai kebajikan. Cuman presentasinya mungkin berbeda-beda. Oke, itu untuk disiplin positif. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan sementara ini? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Cukup? Apa kita lanjut dulu? Ada yang mau didiskusikan? Mungkin Bapak Ibu punya trik atau cara yang bisa dilakukan. Kita sama-sama berbagi di sini. Karena ini kan semakin banyak strategi kita, semakin banyak trik kita itu, kita kan menjadi satu, apa kita bisa gunakan bersama-sama gitu. Mungkin strategi Ibu seperti ini, strategi Bapak seperti ini. Ada yang kita diskusikan di sini, bukan saling belajar, kita saling membuli. Ada yang berdiskusi Bapak Ibu untuk ini, untuk disiplin positif ini, kenapa disiplin positif? Ada yang diskusikan dulu, yang ditanyakan, diskusikan dulu. Enggak, ada, cukup. Kita lanjut dulu. Yuk, ya, oke. Nah, kalau kita lanjut di sini saya ada teori motivasi. Nah, teori motivasi sebenarnya kalau di sekolah ini rata-rata yang ini. Bapak Ibu yang rata-rata di sini, jarang yang di sini. Kenapa jarang? Karena motivasi itu banyak orang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan? Tidak nyaman atau hukuman. Kenapa itu motivasi dari eksternal? Karena itu menganggap misalnya seperti menganggap ada imbalannya atau ada apa, ada nilai seperti itu. Makanya kalau sudah motivasi yang seperti ini biasanya itu kita akan akan menjadi cepat gugup, cepat apa seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Makanya kita menggunakan motivasi yang seperti ini jarang. Nah juga ada mendapat imbalan. Nah imbalan juga seperti itu biasanya. Tapi di sini saya tidak menyamakan kita seperti itu, tapi saya juga merasa yang seperti ini juga ada. Karena kita sama-sama merasa seperti ini juga ada. Dan bisa dipungkiri yang namanya motivasi karena hukuman,
imbalan dari orang lain itu pasti ada, tidak bisa kita pungkiri itu. Karena kenapa? Ini tidak bisa kita pungkiri, motivasi tersebut masih tetap kita lakukan. Tapi yang ditekankan sekarang itu kita ada yang namanya motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, disinilah kita harus belajar berrefleksi. Itu Bapak Ibu. Makanya setiap pembelajaran itu kita ada yang namanya refleksi atau umpan balik. Seperti itu. Jadi setiap pembelajaran itu seperti itu. Makanya diterapkan di kurikulum Merdeka itu kita harus setiap akhir itu ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu bisa dari siswa, bisa dari rekan sejawat, bisa juga dari siapa, boleh. Enggak harus dari rekan sejawat juga bisa, dari siswa juga bisa. Tapi kalau dari rekan sejawat itu takutnya nanti biasanya kan ada sedikit ada sedikit problem misalnya seperti itu, jadi hati-hati situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang ini sekali lagi yang ini tidak bisa kita pungkiri, memang di diri kita itu ada. Sekali lagi. Karena saya ini semuanya kita ada. Pasti kita ingin menghargai mendapat imbalan atau mendapatkan hukuman, apalagi kalau sudah kata-kata dengan peraturan, kata-kata dengan undang-undang, biasanya kan hukuman begitu motivasinya. Nah, ada juga yang lagi di sini. Nah, inilah yang kita harus tanamkan, menghargai diri sendiri. Oke, baik nanti juga ya. Nah, ada yang berbeda di sini, ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu menyakitkan. Kenapa menyakitkan hukuman itu? Biasanya gini. Kalau hukuman itu kita jadi pengalaman aja Pak Ibu, pengalaman. Mungkin waktu sekolah kita sering dihukum, misalnya sering dihukum di sekolah itu pasti kita mau bawanya sampai sekarang. Ya. Tapi yang namanya hukuman ini, yang nama hukuman ini bisa kita menjadikan pelajaran, bisa juga menjadikan trauma bagi kita. Terus terang aja Bapak, jadi ini bisa jadi pelajaran, juga bisa menjadi trauma bagi kita. Makanya hukuman ini memang dampaknya agak sedikit berat bagi orang yang tidak bisa menerima hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi ini harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Misalnya begini. Misalnya kita terlambat 10 menit, konsekuensinya bahwa kita ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Konsekuensi kepada siswa seperti itu. Tapi kalau kita menghukum seperti ini, misalnya disuruh keluar, siswa itu akan melakukan apa saja yang mereka laki. Nah, itu kita khawatir seperti itu. Tapi kita tetap nanti ada yang namanya konsekuensi. Nah, di sini juga untuk fisik juga seperti itu, karena fisik itu bukan dari hati juga bisa. Makanya bully itu juga berpengaruh Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa yang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini antara hukum dan konsekuensi itu kalau menurut pendapat saya tidak bisa dilepaskan. Harus menjadi satu. Pendapat saya. Ya, hukuman dan konsekuensi itu. Kenapa? Kalau kita kasih konsekuensi aja tanpa hukuman, siswa itu bisa juga misalnya mengeriel atau misalnya itu berbuat seenaknya aja. Tapi kadar hukumnya juga kita harus lihat. Kalau menurut pendapat saya, mungkin ada pendapat Bapak Ibu yang lain. Misalnya hukuman ini beda dengan konsekuensi. Seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, Bapak Ibu ya, jadi antara hukum dan konsekuensi itu sebenarnya bisa sejalan. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu jadi seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan hukumannya itu seperti ini. Ini perbedaan. Tapi kalau menurut saya ini bisa sejalan, tapi ini juga ada perbedaan. Oke, nah ini ada sedikit video Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ini video ada, silakan kita menonton dulu. Ya, kita nonton dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman,
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Contoh Ibu misalnya contohnya. Nah, kita di posisi mana kita bisa lihat. Naren! Sini kamu! Kenapa dulu? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Alasan kamu ya kamu jadi anak? Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang posisi kontrol itu sebenarnya ada 5. Mungkin kelima-kelimanya kita sudah pernah melakukan. Ya, kelima-limanya sudah kita pernah melakukan. Baik menghukum, bersalah-salah sebagai pemantau, ataupun juga sebagai manajer. Itu saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukannya. Nah, jadi di sini posisi kontrol ini Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita tidak tahu posisi kontrol itu bagaimana saat ini. Memang sesuai kondisi juga bahwa posisi kontrol itu tidak bisa kita paksakan harus seperti ini. Karena yang namanya posisi kontrol itu misalnya kita kondisi kita seperti ini, kita menemani seperti ini. Karena siswa itu kan ada yang bisa apa saya bilang kata-kata bisa dia patuh atau tidak. Jadi seperti itu. Maka posisi kontrol ini saya yakin kelima-limanya pernah kita melakukannya. Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, sebenarnya seperti itu. Tapi idealnya tadi diminta itu ada 2, sebagai pemantau dan manajer. Sebenarnya seperti itu. Cuma di sini dalam penerapannya ini kita bisa berdiri bahwa kelima itu bisa diterapkan. Nah, sekarang ada lagi istilah kata restitusi. Nah, restitusi ini memang kata-kata yang sebenarnya bukan kata-kata yang baru bagi Bapak Ibu, karena kenapa? Ini kita juga belajar dari kesalahan. Kenapa kita harus belajar dari kesalahan? Makanya sistem belajar itu kita tidak bisa tanpa salah. Kenapa saya bilang tidak tanpa salah? Saya sendiri juga belajar itu, makanya saya sering itu pasti ada salahnya. Nah, salahnya itu yang bisa kita perbaiki. Seperti itu. Nah, contohnya juga sekarang teman-teman yang lagi pilot PPG kan ada kesalahan bisa diperbaiki. Nah, itu kita belajar kesalahan. Tidak maksud apa itu bukan kesalahan itu seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi kita sama-sama tidak punya kesalahan. Saya juga seperti itu. Setiap melakukan tugas pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu kita perbaiki. Seperti itu. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas kita, itu kita tidak tahu kesalahan kita itu di mana. Maka disebut dengan kita memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Makanya restitusi itu sebenarnya intinya itu memperbaiki kesalahan intinya itu biar menjadi lebih kuat. Intinya seperti itu restitusi itu kalau saya berpendapat. Seperti itu Bapak ya. Nah, kita lagi ini ciri-ciri restitusi. Ciri itu belajar dari kesalahan. Nah, inilah yang saya tekankan juga kepada murid. Karena murid kita ini kalau disuruh maju, suruh menulis sesuatu itu mereka takut. Takutnya alasan utama takut mereka itu takut salah. Seperti itu. Padahal tadi kita sudah bilang bahwa namanya kesalahan itu kita belajar dari kesalahan. Makanya kita juga punya salah kan. Jadi jangan takut begitu. Makanya siswa kita ini yang saya pantau atau saya lihat, saya observasi itu rata-rata mereka takut dengan kesalahan. Disuruh menulis saja mereka bingung. Kami artinya mereka takut salah, ataupun nggak benar katanya gitu. Nah, sudah itu juga ada memperbaiki hubungan. Tawaran ini bukan paksaan, Bapak Ibu. Jadi untuk menjaga diri ini adalah ciri-ciri restitusi yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Sebenarnya seperti itu.
Tapi ya namanya juga institusi ini bisa kita sesuaikan juga dengan kondisi. Sekali lagi dengan kondisi, kita tidak bisa memaksakan kondisinya seperti ini. Karena kita juga punya yang namanya kondisi dan situasi. Oke, nah ini yang keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini memang ada peraturan, ada keyakinan. Biasanya ini di awal pembelajaran kita menggunakan ini, ada peraturan, ada keyakinan. Nah, kenapa di sini ada peraturan, ada keyakinan? Nah, kenapa ada peraturan? Nah, peraturan ini kan kita harus jalani, kita harus jalani. Kalau keyakinan itu memang dari diri kita sendiri. Seperti ini, contohnya ini aja. Kita menggunakan helm, kita menggunakan itu kan peraturan. Tetapi kenapa kita kemana-mana menggunakan helm? Ya keselamatan. Berarti keyakinan kita kan, bahwa kita itu selamat. Nah, sama dengan ini, sama dengan kita menggunakan masker dulu, menggunakan masker itu tidak menggunakan masker juga jadi masalah kan sebenarnya kan. Cuma karena peraturan itu sudah juga ada keyakinan bahwa kalau tidak menggunakan masker akan menjadi sakit. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini ada keyakinan, ada yang di sini ada peraturan-peraturan tertentu. Nah, di sinilah yang kita terapkan di sekolah. Oke, nah ini yang tadi kesepakatan ini beda kesepakatan dengan keyakinan. Jadi ini ada kesepakatan di sini, yang ini yang keyakinan. Nah ini yang saya ini ya cara membuat keyakinan. Nah mungkin di awal pelajaran ada nggak Bapak Ibu membuat seperti ini? Ada. Ya tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Membuat keyakinan atau peraturan kelas ini tujuannya apa? Kesepakatan kelas. Tujuannya apa dulu? Supaya kelas itu nyaman. Nanti kita buka lagi pendapat seperti tadi Bapak Ibu. Kita sudah menggunakan Mentimeter juga, kita menggunakan pendapat seperti tadi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Sebenarnya bisa diterapkan di kelas. Ini jadi sebenarnya kata-kata itu bisa kita rubah. Apalagi guru bahasa Indonesia tahu kata yang positif, kata yang negatif tahu yang positif. Nah, ini yang saya terapkan di kelas DPIB. Saya suruh menulis siswa itu, mereka minta apa? Nah, di sini tulisan tulis sini. Nanti setelah itu baru kita ganti kata-kata. Di sini kan kata-kata misalnya kata-kata menggunakan kata tidak. Nah ini kata menggunakan tidak semua. Makanya saya sudah bersepakat dengan kelas tersebut kita menggunakan kata yang ini. Akhirnya sampai 2 kali pertemuan di kelas 10 mereka siap di kelas. Tanpa kita suruh, mereka sudah siap di kelas. Biarpun dia duduk di depan lab, tapi dia tidak kemana-mana. Itu kelas DPIB saya terapkan di sini. Di kelas mesin sudah saya siapkan, tapi belum maksimal kalau di kelas mesin. Rencana saya mau mulai seperti ini juga, tapi mereka sudah bisa membuat keyakinan kelas mereka sendiri di kelas mesin. Di kelas mesin itu sudah bisa buat sendiri. Mereka kalau kelas mesin itu, kalau mereka yakin mereka itu akan tidak kemana-mana seperti itu kelas mesin. Jadi sekali lagi ini saya terapkan di kelas DPIB, jadi kelas DPIB. Kenapa saya tidak di kelas DPIB? Kebetulan saya mengajar di situ. Kalau semester kemarin di TKJ kelas 11. Kelas 11 juga terapkan seperti itu juga. Jadi siswa itu kita tulis dulu, nanti kita bahas sama-sama bagaimana keyakinan kelas yang mereka harapkan. Itu yang saya lakukan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang belum melakukan, tapi nggak apa-apa, ini secara bertahap aja, Karena kita tidak bisa paksakan setiap jurusan itu harus seperti ini, tidak bisa. Oke, nah sekarang ini kita yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah ya kita bahas sedikit, kita diskusikan aja tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ada lima ini yang paling banyak tuh di sini sebenarnya kan. Bertahan hidup dulu. Sudah itu ada yang namanya penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang. Nah di sini ini kita tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar manusia. Tidak pernah lepas. Kenapa? Kita juga butuh yang namanya kasih sayang. Ya kita juga butuh namanya kebebasan, kita juga butuh kesenangan, kita juga butuh penguasaan. Tapi yang bertahan hidup ini menjadi di tengah-tengah karena kenapa? Inilah yang utama sebagai bertahan hidup.
Kalau kita sudah bertahan hidup, berarti kita bisa ke sini. Itu kebebasan manusia. Nah, masuk juga siswa kita. Siswa kita itu juga punya kebutuhan dasar manusia. Siswa kita juga punya butuh. Dia juga butuh yang namanya kasih sayang, juga butuh. Makanya kalau kita marah terus dengan siswa itu, mereka merasa gimana ya, merasa kurang diperhatikan, bisa kurang kasih sayang. Makanya seperti itu. Jadi di sini juga kita tidak bisa tidak bisa kita lepas dari ini. Dia juga butuh kebebasan, makanya kebebasan itu. Jadi di sini juga saya menerapkan juga di kelas mesin, teman-teman kelas mesin ini saya banyak menerapkan di sini kebebasan. Karena kenapa? Saya tidak bisa harus yang seperti ini ya, penguasaan tidak bisa. Tetap kita berikan kebebasan mereka. Karena mereka itu bosan belajar di sini, boleh mau duduk-duduk boleh. Karena saya seperti itu. Kadang saya belajar itu tidak sesuai situasi juga, sekali lagi sesuai situasi juga, dengan belajar itu. Nah, disinilah ada 5 yang Bapak Ibu pahami tentang kebutuhan dasar manusia, atau kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu untuk kebebasan. Nah, di sini tadi sudah posisi kontrol sudah. Nah, tadi sudah di sini, dan sini sudah. Nah, sini yang posisi kontrol tadi yang penghukum tadi sudah kita bahas. Nah, disinilah kata-kata yang membuat siswa itu kita di sini. Kita rata-rata di sini, Bapak Ibu. Rata-rata di sini sekarang, belum ke sini. Tapi di sini lebih bagus. Tapi kita rata-rata di sini. Ya, benar Bapak Ibu. Rata-rata di sini 1, 2, 3, 4. Rata-rata ini bukan kita menyamakan semua, tapi rata-rata kita di sini. Tapi saya yakin di sini sudah ada. Kalau kita observasi di sini sudah ada, sebagai manajer sudah ada. Ya, di sini juga data seperti ini. Tapi kebanyakan kita di sini sebenarnya. Menghardik, memarah, makanya tiap hari itu kita tuh tidak lepas dari ini. Nah, baik, saya lanjutkan lagi untuk posisi kontrol. Nah, kita analisis bersama. Ya, baik. Sekarang kita analisis saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai posisi yang mana ini? Rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah juga. Ayo demikian laku Bapak Ibu. Teman, stiker bintang hari ini. Kamu tahu bagaimana kamu selesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, karena ini tadi kan sudah kita bilang tidak pernah benar melakukannya, berarti kita menghukum. Makanya di siswa itu kalau kita menghukum itu dengan kata-kata ini termasuk hukum, karena tidak pernah benar melakukannya. Berarti tidak pernah, itu berarti dia sampaikan tidak pernah melakukannya. Ya. Seperti itu. Makanya siswa itu yang saya pantau, saya lihat itu kalau kita sudah tidak pernah benar, itu mereka itu takut untuk melakukan sesuatu. Ya, takut dihukum. Seperti itu biasanya, seperti itu. Kata-kata itu juga benar. Nah, jadi tadi sudah benar teman, tadi sudah memantau, tadi stiker kita hari ini kita pantau, misalnya hari ini mereka rajin mengerjakan tugas, jadi kita kasih stiker, kita kasih apresiasi seperti itu namanya memantau. Ada juga bisa menyelesaikan kita sebagai manajer, ada yang sebelum terakhir. Kalau terakhir itu berarti menghukum. Kan karena kita kan sebenarnya jangan yang menjadi yang terakhir, kan seperti itu. Seperti itu mau menghukum sebagai itu. Tapi kita bagi kita itu sebagai motivasi dia. Jadi motivasi supaya dia semangat mengerjakan sesuatu. Nah itu lah. Bapak Ibu jadi sini kita harus tahu bahwa namanya kata-kata itu. Nah ini segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini sebenarnya mungkin ibu mungkin sudah melakukannya ya. Di situ ada masalah identitas, banyak keyakinan dan ada validasi kebutuhan. Nah di sini ini semuanya ini, apakah semuanya ini harus berurutan Bapak Ibu? Yang sudah pernah melakukannya apakah harus berurutan atau sendiri-sendiri atau ini berbeda-beda? Harus berurutan atau berbeda-beda? Bapak Ibu tahu ya yang sendiri guru penggerak sudah paham guru penggerak. Nah, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Biasanya kalau kita memanggil siswa itu kita stabilkan dulu identitasnya, dan stabilkan dulu emosinya dulu. Jangan emosi marah. Sudah itu baru kita menanyakan kaidahnya, dan itu baru kita menanyakan validasi kebutuhannya bagaimana. Validasi kebutuhan itu bagaimana? Oke.
Nah ini untuk segitiga restitusi. Nah inilah cara bisa selesai itu, kita menggunakan kata-kata ini bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti itu. Jadi kita tidak takut, tidak harus malu mengakui kesalahan kita juga pada siswa. Kenapa? Kita juga punya salah. Karena seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sini misalnya identitas sudah itu paling sebenarnya di sini kita menanyakan alasan dia itu kenapa melakukan kesalahan. Karena setiap perbuatan pasti ada alasan. Setiap perbuatan pasti ada alasan itu kadang mengada-ngada siswa kita itu. Misalnya alasannya seperti ini, padahal belum tentu benar. Tapi dia punya alasan. Nah itulah kita kita memvalidasi kebutuhan dia, benar apa enggak alasan dia itu. Jadi jangan disangka alasan itu bisa kita telan mentah-mentah. Kita telah dulu, benar nggak alasan mereka itu. Kita validasikan lagi. Makanya kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang yang ketiga itu menyerang keyakinan. Kayak tadi, seperti tadi. Keyakinan mereka. Oke, ini contoh yang maaf Bapak Ibu ya, ini contoh yang saya praktekkan kemarin. Ini contoh yang saya praktekkan. Mungkin tidak bagus kalau Ibu di sini tidak bagus. Ini saya contoh praktek ya. Ini saya contoh praktekkan video saya. Saya praktekkan ke ini ya. Nah ini video yang saya praktekkan kepada siswa tentang segitiga restitusi. Saya praktekkan pada siswa. Kebetulan saya minta ke anak mesin juga, anak mesin. Kenapa saya fokuskan ke sana? Saya bisa kita tetap ini. Nah ini contohnya pada mesin. Ini tadi segitiga tadi. Ya saya ini mana? Ya, gue bawa. Jadi terputus. Nah ini praktek yang saya lakukan kemarin dengan siswa 11 permesinan. Ini praktek Bapak Ibu, jadi ini belum begitu bagus. Ini hanya praktek Bapak Ibu, jadi bisa jadi ada kesalahan. Ini tanpa scan pemain langsung aja kali kemarin dan murid ini dengan Noval ini saya langsung mengira seperti ini langsung tanpa istilahnya tanpa geladi lagi, langsung aja kemarin pas hari Selasa.
Cuman ya tugas itu kalau sendiri itu akan melayani jadi sini memang bisa misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa mengerjakan tugas itu dengan waktu, artinya dalam itu mungkin nah saya itu kita bisa eksekusi bagaimana bisa dengan baik itu nanti kita bisa sehingga sekolah rumah saya nah itu untuk sosialnya ada itu bisa jika seandainya nanti di universitas itu misalnya masih di sekolah bisa ini bisa saya masih ya kita percepat aja Bapak Ibu ya biar bisa kita istirahat cepat Bapak Ibu ya. Nah saya percepat aja ini untuk videonya tapi seperti ini yang saya lakukan untuk tadi ya. Nah sekarang ini yang tadi mungkin posisinya sekarang kita coba istilahnya merefleksi mengevaluasi pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya positif kita menggunakan aplikasi berbasis quiz Bapak Ibu. Jadi berbasis quiz ini kita menggunakan quizzes. Nanti saya kasih di sini. Tetap menggunakan HP Bapak Ibu. Kan sudah dikasih tadi ininya. Ya, sudah dikasih ininya. Saya tetap menggunakan HP. Kita evaluasi untuk
Ini kita coba untuk mengevaluasi atau melihat pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Silakan ketikkan boleh di Google browsernya dengan menggunakan joinmyquiz.com. Masukkan 7976008 kodenya. Silakan Bapak Ibu. Kita nanti insya Allah nanti ada apresiasi sedikit dari saya. Ya, insya Allah. Ya. Ketikkan aja di Google browsernya atau browser. Jadi browser itu terserah mau browsernya apa aja, di Firefox boleh, di Edge boleh, di itu, tapi yang jelas ketikkan aja joinmyquiz.com. Ya, masukkan kodenya 7976008. Ya, kita coba, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita ini makanya juga sebagai asesmen digital juga nanti. Bapak Ibu bisa juga asesmen digital. Jadi juga bisa sebagai presentasi nanti. Apalagi rata-rata Bapak Ibu nanti punya akun belajar ID, bisa menggunakan ini juga. Seperti itu. Yang punya akun belajar ID nanti ini enak manfaatnya kuisis ini. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Oke, baru 3 orang. Itu Berniat, Pak Doni, Bu Aziza, Pak Firsa Mepil, Pak Zulkarnain. Oke, Bapak Ibu ya, silakan. Nanti kita ini bermain game tapi aja Bapak Ibu. Nanti siapa yang duluan sampai ke puncak itulah yang juara. Kita meloncat ke puncak, maka nanti saling mengganggu bisa nanti. Ya, saling mengganggu bisa nanti. Makanya kalau nanti saling menghadang boleh. Nanti kita coba dulu Bapak Ibu ya. Ini yang terbaru dari krisis ini. Biasanya kita klasik aja. Oke, sudah masuk semua? Belum? Oke. Ya. Sudah masuk semua? Belum katanya. Ya, kan tadi sudah masuk semua. Itu, ketikan join my quiz. Ketikan join my quiz 1797608. Kalau sudah siap semua, kita klik mulai. Nanti kita belajar sama-sama nanti Bapak Ibu. Cara membuatnya kita belajar sama-sama nanti. Intinya Bapak Ibu siapkan aja akun belajar ID-nya. Kamu. Saya sekarang lagi. Oke. Iya, bisa. Evaluasi. Oke, Bapak Ibu siap? Sudah? Sudah siap? Udah masuk belum? Sudah, Ibu yang belum udah masuk? Iya, belum dimulai. Kamu belum dimulai? Sabar. Ya benar. Iya, iya benar. Ya seperti itu. Ambilnya, sabar. Sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Ya, kalau belum dimulai. Namanya. Nama sendiri. Sudah masuk semua? Sudah? Loh, siap. Oke, ini kuis ini sebagai pemahaman aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Oke ya, siap ya? Ya. Oke, siap. Bisa jawabnya? Nah, nanti kita lihat sini aja siapa yang duluan. Nanti dia sampai ke puncak. Nanti sinyal biasanya. Ini mati, itu bagus itu bisa. Sinyal itu, ulangi lagi dah. Bergabung dengan Discord itu juga. Iya, nanti kan gini. Nah,
Nah, di sini terbuka juga. Itu sinyal biasanya. Ya, lanjutkan game aja. Agak lama dia, makanya ini juga ada siapa yang sudah sampai paling atas bisa ya. Sampai berusaha puncak ya, masuk aja itu bos. Hati-hati ya, jangan bisa saling ganggu. Nanti yang ada kena hambatan itu pilih yang ada kertas itu, klik sekali keranjang kertasnya, keranjang kertasnya diklik, keranjang kertasnya diklik, keranjang kertasnya. Iya, keranjang kertasnya dipilih, ya bebas. Nah, terserah mau itu untuk menghadang lawan. Untuk menghadang lawan biar dia tidak naik. Ya. Sinyal. Silakan menghadang lawan gimana supaya lawan itu terhadang, terhambat gitu kan. Itu namanya kita bermain ini ya, bermain game. Oke, itu baru siapa itu ya, saling menyusul tuh. Saling menyusul ya. Masih tingkat emas tuh 4 orang. Oke, 797 dapat terlambat apa? Oke, mau ikut terus sampai puncak. Sampai puncak. Yang ketinggalan juga bisa menyusul nanti. Pilih yang kotak kertas itu. Ya, tidak masalah. Itu. Dia pertanyaan itu nanti klik aja. Nah, kita mau itu pemahaman yang tadi Pak, kita mengulas pemahaman tadi. Nah itu Pak Peri Sonepil belum dihadang itu, berlaju sendiri, belum ada yang menghadang. Ya yang 4 itu kan itu ada 4 tuh tingkat emas tuh. Bu Aziza, Pak Peri Sonepil, Bu Anita, Bu Hidayati itu tingkat emas. Ya, tingkat emas. Sementara tingkat emas, makanya itu saya menghadang Bapak Ibu. Ada hambatan tuh kita klik. Itu menghambat kita. Hati-hati kalau salah klik nanti ada terlambat. Oke, ini cara itu ini ya untuk membangkitkan siswa. Ya, membangkitkan siswa semoga bisa. Kadang-kadang ya, itu bisa berubah-ubah tingkat emas, tingkat perak itu bisa berubah-ubah. Ya, Bapak. Ayo, kejar, saling menyusul. Oke, ini game ya. Terus apa? Yang belum bisa nanti Oke, setelah ini siapa yang paling duluan di atas tingkat emas itu? Nah itu. Ayo saling menyusul sampai ke puncak. Ayo, ada tuh terhambat itu sampai masuk rumah itu terhambat artinya. Ada hambatan itu, gimana bisa keluar dari situ? Ya, gimana bisa keluar dari situ? Caranya gimana bisa keluar dari yang terhambat itu? Itu takutnya itu kan bisa disusul yang lain. Ya pilih aja yang mana. Kita manfaatkanlah apa yang diberikan oleh pemerintah gitu, alam gitu, kita manfaatkan di sini. Kita bisa menganalisis juga sebatas mana kemampuan kita gitu. Oke, nah tuh keluar tuh, Bu Aziza keluar dari hambatannya. Udah keluar dari hambatannya, tinggal menuju puncak Bu Aziza tuh. Kalau sudah masuk rumah, biasanya itu ada hambatan di situ kita milih. Mau cepat, mau terlambat di situ itu. Oke, terus bisa dikejar tuh Bu Aziza tuh.
Bu Fitri Novi bisa ngejar tuh. Ayo berjuang bersaing. Ayo siapa yang sampai puncak bendera Jepang? Bendera ini puncak Fujiyama. Oke, siapa yang minta puncak? Ini baru satu ini ya, Bapak-Ibu, baru satu game. Banyak main ini. Ini baru satu game ini. Maksudnya itu baru satu game quiz seperti ini. Banyak nanti. Ada yang klasik, ada yang bentuk apa? Ada bentuk ice breakingnya, bebas ya. Fazul tidak bergerak. Fazul tidak bergerak. Sampai 10-15 kita akhiri ya. Jadi di sini saya batasi juga waktunya sampai 10-15 biar apa saja biar enggak panjang waktunya. Baru 2 orang yang tercapai tingkat penguasaannya. Ayo, saya sampaikan 10-15 kita selesai. Dikit lagi, bisa itu semuanya sampai ke puncak. Oke, 3 orang sudah sampai ke puncak. Oke, dikit lagi. Baru 3 orang baru sampai puncak ya, Ibu ya. Oke, masih berlanjut. Oh, terus pokoknya sampai puncak terus. Lagi masih ada waktu, terus dikerjakan Bapak. Oke. Yo, yang ngejar, ayo siapa? 6 tingkat peraknya Bu Munawaro. Nah seperti itu ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi 4 player itu yang 80% di atas 80%. Nah itu untuk cara ini ya. Oke, dah baik, tapi itu untuk kita bermain seperti itu juga. Nah, di sini bisa kita menganalisis nanti. Oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah selesai di quiz. Makanya di sini refleksi ini tidak usah diinginkan. Oke. Oh, baik ya, Bu. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Artinya ada beberapa nanti kita bahas lagi tuh. Terima kasih untuk pertemuannya. Kalau misalnya ada ini, baik betul titik. Ya, itu jadi untuk pertemuan kita saya cukup sampai di sini. Mungkin ada kesalahan atau ada apa, tapi saya jelas saya tidak meminta refleksi. Untuk refleksi nanti rencana saya tadi itu menggunakan refleksi ini saya rencana menggunakan Padlet.com menggunakan Padlet refleksi itu. Tapi di sini mungkin kita sudah sama-sama capek, kita ingin istirahat dulu. Makanya saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Mungkin ada nanti kita ada pertemuan selanjutnya atau apa nanti bisa kita lakukan. Saya ini untuk pertemuan ini saya cuma terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal sampai
detik ini saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa berbagi bersama di sini. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan itu nopal Pak. Ya. Karena nopal baik sehat. Sekarang nopal tahu nama pemilik sini. Sepertinya saya tahu Pak semua. Nah, karena saya datang di sini dengan ini tugas Pak. Jadi nopal mungkin memang dari beberapa guru-guru itu yaitu seperti bahwa nopal itu jarang membuat tugas, jarang membuat tugas. Nah, tapi di sini Bapak tidak menyalahkan Bapak, tidak menyalahkan juga, tapi di sini memang kita sebagai manusia itu mungkin punya salah, punya kelupaan. Makanya di sini kita sama-sama mencari bagaimana supaya sejahtera semua. Nah, selama mau nopal itu kenapa jarang membuat tugas itu kenapa? Karena tugas itu dikasih terlalu banyak dan membuat pusing di kepala. Habis kepalanya nopal itu Susah memfokus dalam pekerjaan. pekerjaan. Memang ya namanya tugas itu kalau banyak mungkin kita juga susah mengerjakannya, bagaimana dulu didahulukan. Di samping itu apakah nopal melalui tugas tersebut? Ada seberapa yang saya mengerjakan dan tidak ada saya lanjutkan itu. Artinya di sini mungkin nopal mungkin ada kebebasan untuk mengerjakan tugas, senang terus ada kebutuhan ingin dibuat supaya tugas itu menjadi lebih menarik seperti itu ya. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa tugasnya seperti itu. Yang sekarang yang menjadi sekarang, nopal merasa nggak masalah tidak dengan tugas itu? Sangat salah. Sangat salah. Karena tidak mendapatkan nilai yang cukup memuaskan bagi saya. Dan juga itu bisa merugikan dalam ilmu. Setidaknya artinya banyak yang berbeda itu nopal sendiri kan, bukan yang lain kan. Nah di sini kan makanya bagaimana salah apa yang nopal lakukan? Karena saya lebih banyak ke arah dalam bermain game sama bermain dengan teman-teman. Artinya nopal itu tidak disiplin ya. Ya. Tidak tanggung jawab, itu seperti itu kayak nopal yang salahnya kan. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya nopal itu bisa mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, artinya apa yang tugas itu dikerjakan. Bagaimana nopal maunya bagaimana? Awalnya gini Pak, untuk mengerjakan tugas itu lebih baik untuk mengistirahatkan otak dulu sebelum melakukan tugas. Artinya dalam belajar itu mungkin tidak terlalu perlu terlalu yang nah saya tahu di sini, jadi di sini kita bisa mencari solusi bagaimana bahwa tugas itu bisa dikerjakan dengan baik tepat waktu. Misalnya nanti kemudian nanti kita bisa selesai dengan seling-selingan, tugas itu bisa dikerjakan hanya di sekolah, tidak di rumah, seperti itu kan.
Nah, prosedur itu. Selain itu apa lagi yang menunjang tugas? Nah, ini Pak, apa dia kerjakan tugas itu lebih baik dengan minimnya dikasih dalam TR. Oh, ada TR itu tindakan di sekolah. Ya. Nah itu untuk solusinya ya, Bapak bisa nggak jika seandainya nanti diberi tugas itu misalnya hanya cuma tugas di sekolah, bisa nggak dapat tugas di sekolah? Sepertinya bisa Pak. Bisa ya. Cuma dalam kondisi waktu saja. Kondisi waktu aja. Jadi di sini kita isi manajer waktunya aja gitu ya. Berarti Bapak sudah bisa janji dengan diri sendiri untuk bisa mengerjakan tugasnya. Ya, itu aja untuk dari pembicaraan kita hari ini, sesi kita hari ini. Mungkin kalau saya ada jawaban lagi untuk menjalankan tugas yang berikutnya. Ya, terima kasih Iqbal. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Tadi yang lagi belajar tadi? Tadi saya belajar Pak. Ya. Sekarang buat tanya dulu, Pak Dian kenapa mau panggil? Udah tahu? Sepertinya tahu Pak. Tahu. Karena saya belakang ini jarang masuk sekolah. Masuk sekolah. Jadi Pak Dian sudah tahu bahwa panggil seperti itu ya. Ya. Nah artinya di sini bukan Bapak mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran, tapi di sini Bapak yakin bahwa setiap kita itu pasti punya kesalahan. Ya Pak. Nah namanya kesalahan itu pasti kita lakukan. Nah, tapi yang di sini yang Bapak tanyakan, yang Bapak mau tanya kepada Pak Dian itu, kesalahan Pak Dian itu sebenarnya apa? Kesalahan saya Pak, mungkin saya belakang ini sering nggak masuk itu Pak, saya bolos sekolah, sering bolos. Simbol sekolah, jadi selama belajar ini jarang masuk gitu ya, jadi selalu belajar di rumah. Nah ini kan membawa laporan-laporan dari guru-guru yang lain juga, bukan dari Bapak saja yang merasakan Pak Dian itu jarang masuk. Nah yang tadi selama bolos itu, selama Pak Dian bolos itu, memang Pak Dian merasakan apa? Saya merasakannya sedikit agak senang Pak, senang. Senang. Karena bisa atau main game sama nongkrong sama teman-teman gitu. Iya, itu kesenangan yang Pak Dian dapatkan. Alasannya apa lagi seperti itu saya ini? Kenapa mau bolos itu? Rasanya pelajarannya sangat bosan Pak. Sangat bosan. Jadi Pak itu bosan ya. Memang ya namanya Pak itu memang ada tingkat kejenuhan. Jadi tidak semuanya manusia itu memang pasti punya kejenuhan, termasuk juga itu karena kebosan itu pasti ada. Tapi untuk merasa bosan itu, Pak Dian sudah merasa nggak Pak Dian itu sudah melakukan kesalahan nggak? Saya merasa melakukan kesalahan Pak, banyak ketinggalan pelajaran gitu. Dengan pelajaran, itu yang jelas kan yang rugi kan bukan orang lain, tapi Pak Dian sendiri yang rugikan. Makanya kalau merasa rugi, berarti kan Pak Dian sudah merasa bersalah. Nah di sini yang Bapak tanyakan dulu, kesepakatan atau peraturan kelas apa yang Pak Dian lakukan? Ini Pak, masuk tepat waktu sama masuk harus hadir Pak. Harus hadir ya, berarti itu disiplin, tanggung jawab itu yang Pak Dian sampaikan. Makanya di sini Bapak sekarang bagaimana Pak Dian menyikapi atau solusi Pak Dian sendiri, bagaimana ingin supaya Pak Dian itu lebih rajin lagi masuk sekolah, apa yang Pak Dian inginkan? Saya bisa berusaha Pak, untuk minggu ini saya akan hadir terus dan tepat waktu untuk datang ke sekolah. Artinya Pak Dian nanti kalau bisa yang Pak Dian ingin dari kelas itu bagaimana supaya Pak Dian Supaya tidak bosan gitu Pak. Iya. Guru-gurunya tidak sering mengasihkan tugas gitu Pak. Sekali bercerita atau bertukar pengalaman gitu. Ya, artinya di sini Pak Dian itu ingin menjadikan kelas itu menjadi suasana itu menjadi interaktif, gitu itu ya, jadi seperti suasana kelas itu menjadi lebih nyaman dan belajarnya. Artinya Pak Dian juga kan di sini kan memang kebutuhan Pak Dian itu mungkin ada yang untuk kesenangan, kebebasan seperti itu ya kebutuhan ya. Nah di sini juga apakah Pak Dian bisa berkomitmen atau berjanji dengan diri Pak Dian sendiri dulu yang penting? Saya pasti bisa. Saya akan janji dengan diri saya sendiri Pak untuk bisa masuk.
mengundurkan diri, Pak. Nah, jadi di sini memang Pak Dian sendiri yang berjanji, Pak sendiri yang memberikan restitusi atau jadi bukan solusi bagaimana supaya Pak itu menjadi lebih baik. Itu aja mungkin untuk misalnya solusi yang Pak Dian lakukan atau tahapan-tahapan yang kita sudah lakukan seperti itu. Jadi mungkin di sini mungkin Pak Dian sendiri nanti akan belajar untuk berubah bagaimana seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Dian sudah memberikan tanggapan, memberikan solusi apa yang diinginkan, sudah bisa berbicara dengan permasalahan Pak Dian sendiri atau solusi yang Pak Dian sendiri. Terima kasih. Silakan Pak Dian. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadhan Putra. Saya diberikan motivasi kepada Pak Elvison tentang ini tugas karena saya sering melakukan kesalahan yang sangat besar dan juga merugikan ilmu bagi saya. Terima kasih. Saya Pak Dian Zulfikri. Saya ingin berterima kasih pada Pak Elvison karena telah mengasih saya motivasi untuk saya tidak bolos lagi dan tidak akan salah lagi. Saya berterima kasih kepada Pak Elvison. Terima kasih Pak Elvison.